pendidikan itu ada di Direktorat GTK, Guru dan Tenaga Pendidikan. Yang direkturnya Pak Dr. Muhammad Zain. Nah, kalau urusan KSKK itu di sana. KK-nya itu kurikulum, sarana, kelembagaan dan kesiswaan. KSKK. Jadi saya kebagian yang di KSKK. Tapi nanti kalau mau yang ditanyakan apa-apa bebas saja. Terkait dengan tugas dan fungsi serta pekerjaan kami di Jakarta. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau isu-isu pendidikan yang lagi tren, lagi happening sekarang di negara kita, itu yang pertama lagi dibahas tentang perubahan RUU, ya, perubahan RUU Sisdiknas, ya, Undang-Undang Sisdiknas yang Bapak dan Ibu biasa tahu itu tahun 2003 itu rencananya akan dilakukan perubahan, ya, sekarang sedang dibahas RUU-nya, rancangan undang-undang Sisdiknas yang sifatnya sebagai omnibus law pendidikan. Ya, omnibus law itu artinya induk dari undang-undang yang merangkum beberapa undang-undang tentang pendidikan. Karena selama ini undang-undang kan banyak, ada undang Sisdiknas, ada undang kedokteran, ada undang-undang keprofesian, ada undang-undang guru dan dosen, itu undang-undang tentang pendidikan tinggi, itu semua dirancang, diramu menjadi satu, menjadi omnibus law. Nah, kemarin sempat rame gitu, tapi belum selesai. Memang belum selesai, itu lagi dibahas dan belum masuk ke DPR. Tapi kemarin sempat rame karena apa? Karena frasa madrasah tidak ada di RUU itu. Frasa madrasah tidak ada di RUU itu. Nah, kemarin muncul berbagai pendapat. Nah, sebenarnya karena ini sifatnya omnibus law, tentu tidak eksplisit di batang tubuh undang-undang, tapi ada di penjelasan. Madrasah, sekolah dan lain sebagainya itu dimasukkan di penjelasan. Tetapi kemudian rame, ya, akhirnya ya kita bahas kembali. Nah, setelah kita bahas kembali, insya Allah kata-kata madrasah, pesantren, sekolah itu masuk di batang tubuh. Ya, di penjelasan ya ada juga, tapi penjelasannya lebih detail. Ya, karena apa? Kalau tidak masuk di batang tubuh itu kesannya nanti ditiadakan. Padahal semuanya ditiadakan. Sekolah juga nggak ada di situ juga, madrasah nggak ada, tapi di penjelasan. Nah, tapi karena kemudian gedung rame, ya, karena ini diawali dengan ini tulisannya Pak Mukti itu, Pak Mukti Sekjen Muhammadiyah nulis, kemudian mantan pengurus Ma'arif Pusat Pak Arifin Junaidi itu ngomong nggak ada, memang nggak ada di buku, tapi ada di penjelasan. Wah, sempat rame, akhirnya kita ngomong lagi dan alhamdulillah sekarang di rancangan itu insya Allah ada di batang tubuh. Ya, kita terus pantau, ya, kita terus pantau karena gini, ternyata ya persoalan begitu-begitu itu banyak yang tidak paham madrasah, banyak tidak paham pesantren juga. Karena di kalangan para perancang-perancang undang-undang itu, khususnya kawan-kawan dari Kemendikbud, itu banyak yang tidak paham tentang madrasah dan tentang pesantren, sehingga agak sedikit ya namanya nggak paham ya, jadi agak sedikit bias gitu. Tapi kita ikuti terus supaya apa? Kita tidak dirugikan. Kita ini kan paling banyak, umat Islam itu paling banyak, tapi kalau kemudian nomenklatur yang
sementara ini kita pakai hilang, itu cukup berbahaya nantinya. Itu satu ya, RUU. Kemudian yang kedua yang sedang ramai ya, sekarang itu kurikulum merdeka. Kemudian Merdeka Belajar, Guru Penggerak, itu semua ada di Kemendikbud. Dan kita ini kan Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan, penanggung jawab pendidikan itu di Kemendikbud. Kita mengikuti, tapi tidak sepenuhnya persis sama dengan mereka, karena kita punya ciri khas kita sendiri. Tidak sepenuhnya sama apa yang dikonsepkan oleh Kemendikbud. Kita ada kekhasan-kekhasan, karena madrasah itu adalah sekolah umum yang berciri khas Islam. Itu kelebihannya adalah 5 mata pelajaran yang menjadi ciri khas madrasah. Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih ibadah, SKI dan bahasa Arab. Ini yang tidak ada di mereka. Maka kurikulum merdeka dan lain sebagainya itu secara umum kita mengikuti sama dengan mereka. Cuman untuk yang 5 mata pelajaran ini domain Kementerian Agama. Itu yang kita sedang garap sekarang. Implementasinya tidak semua langsung menerapkan kurikulum merdeka. Karena apa? Karena sifatnya masih piloting. Ya, karena Kemendikbud juga piloting. Intinya kurikulum merdeka itu sebenarnya intinya cuma 3. Pertama, pembentukan karakter, atau kalau di kita itu pembentukan akhlak. Ini menjadi pokok. Ya, karena nanti di sana ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila nanti di kita juga ada. Ya, kita tambahin aja profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Ya udah tinggal tambahin aja. Kalau di sana namanya Tuhan Yang Maha Esa, kita tambahin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama. Itu kurikulum merdeka intinya cuma 3. Karakter, pembentukan karakter. Kemudian yang kedua itu intinya fokus kepada materi esensial yang pokok-pokok saja dalam menjelaskan. Jadi mata pelajaran itu ya, karena waktu itu kondisi pandemi sehingga perlu ada pembelajaran yang simpel, yang praktis, dan itu fokus kepada materi esensial. Untuk Kementerian Agama jauh sebelum muncul kurikulum merdeka kita sudah meluncurkan KMA 183-184 yang memberikan fleksibilitas kepada para guru untuk berinovasi, berkreativitas dalam hal pembelajaran. Jadi inti kedua itu. Jadi ngajarnya itu nggak usah bertele-tele, nggak usah banyak-banyak, fokus kepada materi-materi esensial. Itu. Yang ketiga dari kurikulum merdeka itu artinya memberikan fleksibilitas kepada guru untuk berinovasi, berkreativitas dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya karena kondisinya pandemi dan kita sudah dihadapkan dengan hybrid learning, ya, dengan kondisi yang sangat berbeda, maka diberikan fleksibilitas kepada para guru untuk berinovasi. Jadi kurang lebih inti dari kurikulum merdeka itu 3 itu. Pembentukan karakter dengan profil pelajar Pancasila itu, ya kalau di kita sudah nggak asing. Untuk akhlak sudah merupakan materi yang pokok. Kembali ke kursus. Terus yang kedua materi esensial, yang ketiga memberikan fleksibilitas para guru untuk berinovasi dan berkreativitas dalam pembelajaran. Itu tentang kurikulum merdeka. Nah, kemudian istilahnya guru penggerak dan lain sebagainya itu sama aja pelaksanaannya. Merdeka belajar kita juga sebenarnya lebih fleksibel, ya, karena JP kita itu lebih banyak, ya. JP kita itu lebih banyak dari sekolah-sekolah, karena kita sampai sore, kadang-kadang kalau yang boarding sampai malam itu lebih banyak. Jadi di kurikulum merdeka
yang SKL, standar isinya dan lain sebagainya sama dengan Kemendikbud. JP-nya juga sama. JP-nya itu kan bisa pakai kurikulum 13, bisa juga ditambahi dengan ekstrakurikuler dengan project itu di luar JP. Nah, sedangkan di kita bisa saja masuk di dalam untuk project pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila. Itu tentang kurikulum merdeka, siswa merdeka belajar dan guru bergerak. Saya kira kurang lebih itu isu yang lagi trending, lagi happening untuk di pendidikan kita. Ya, untuk pendidikan kita. Mudah-mudahan nanti RUU segera selesai. Kemudian yang lainnya nanti piloting untuk kurikulum merdeka akan kita lakukan. Tentu fleksibel, bisa gabungan kurtilas dengan kurikulum merdeka, ya, bisa pakai kurtilas juga kurikulum 13, monggo. Artinya diberikan keluasaan, fleksibilitas untuk para guru mana yang lebih efektif dan mana yang lebih efisien. Itu tentang pendidikan. Nah, biasanya yang suka ditanya itu tentang ini gaji ke-13. Apakah ada insentif guru dan sebagainya itu? Pasti yang hal-hal yang bersifat finansial pasti itu menarik untuk ditanyakan. Saya kira itu nanti ditanyakan saja. Tapi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu guru terkait tentang tantangan kita ke depan. Ini kan ada guru multimedia, ada metode pembelajaran, ada supervisi, dan di situ apa itu? Oh, madrasah dinia Madin. Nah, ini saya ingin menyampaikan mega trend tahun 2022 yang sekarang ini menjadi disruption, menjadi gangguan. Ya, kita ini berada di era disruption, era yang kayak tsunami, yang kayak air bah yang datang. Dan ini gangguan ini merubah tatanan kita, merubah kehidupan kita. Ya, mega trend yang ada ini, Bapak dan Ibu harus tahu, nanti juga harus memasukkan ke dalam pembelajaran agar semua kita aware, kita sadar menghadapi kenyataan-kenyataan ini. Dan kita bisa menyikapi dengan baik, mengantisipasi, ya, serta bisa ada jalan keluar mengatasi situasi dan kondisi itu. Yang pertama, mega trend yang harus Bapak dan Ibu siapkan untuk menghadapi. Yang pertama, masalah digitalisasi. Maka program unggulan Pak Menteri itu kan transformasi digital. Nah, digitalisasi ini sangat luar biasa. Disrupsinya sangat luar biasa. Mulai dari digitasi, kalau digitasi itu mendigitalkan, dari apakah TV sekarang, TV yang analog harus menjadi yang digital. Jadi semuanya sudah digitalkan, mengalami digitasi. Kemudian setelah digitalisasi menjadi digitalisasi, semuanya digital. Nah, kemudian dilakukan transformasi digital. Nah, digitalisasi ini merupakan disrupsi, gangguan atau tsunami yang sangat luar biasa yang merubah kehidupan kita. Kalau di guru misalnya, di guru sekarang ini dengan digitalisasi merubah cara belajar kita. Ya, di antaranya dari belajar manual menjadi hybrid learning. Itu sudah akibat dari digitalisasi. Kemudian sekarang raportnya sudah rapor digital. Perencanaannya sudah rekam pakai e-rekam.
Ya, semuanya serba digital. Nah, perubahan-perubahan itu harus siap Bapak dan Ibu. Kemajuan teknologi karena akibat digitalisasi harus siap. Nanti juga Bapak dan Ibu ngajar itu kan sudah tidak ada pakai lagi, pakai smart TV kan, yang touchscreen itu. Sudah kayak HP yang sudah ada pulpennya. Jadi sudah, kalau dulu kapur, setelah kapur baru apalagi itu spidol. Ya. Nah sekarang sudah tidak itu lagi. Berarti media pembelajaran, sumber belajar, cara belajar itu semuanya sudah terdigitalisasi. Bahkan kalau hanya sekedar ngajar, transfer of knowledge, ngajar itu guru sudah tidak diperlukan lagi. Kalau hanya transfer of knowledge sudah tidak diperlukan lagi. Sekarang itu platform pembelajaran itu berjibun banyak, aplikasi-aplikasi luar biasa. Di kita saja di madrasah itu ada Aleph Education pembelajaran matematika, ada Dragon Learn, ya, ada apalagi e-learning, platform mandiri belajar, belum lagi yang langganan-langganan, ruang guru dan sebagainya. Itu sudah sangat luar biasa. Sekarang itu untuk knowledge, ya, untuk pengetahuan itu hampir semua profesi itu bisa hilang. Mau dosen, mau guru, mau WI, mau kiai, mau ustaz, itu akan hilang kalau hanya sekedar transfer of knowledge. Bahkan dukun saja itu hilang. Dukun aja hilang. Sekarang orang mau belajar dukun itu lihat TikTok. Gimana caranya melihat orang? Sekarang profesi apa? Orang belajar pinter mana guru itu dengan Google, pinter mana guru itu dengan YouTube, pinter mana guru itu dengan platform pembelajaran. Semua sudah ada. Sampai kiai pun, Anda mau belajar tafsir, itu di YouTube, di Google ada semua. Anda mau belajar fikih dengan berbagai pandangan mazhab yang beda-beda, ada semua. Nah, sekarang itu hampir 80% orang itu belajarnya ke Google, ke YouTube. Kalau hanya sekedar transfer of knowledge itu sudah terganggu kita. Sudah terganggu, ada disruption dalam pembelajaran. Jadi sangat luar biasa. Sekarang dosen ekonomi, dosen pembangunan itu apa? Ekonomi